Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala man ba'athahu Allah ta'ala rahmatan lil alamin. Nabiyuna wa habibuna wa syafi'una afdalul anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Allahumma akhrijna min zulumatil waham ila nuril ilm. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa barakatan wa rahmatan wa hidayatan ya rabbal alamin. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah pada hari ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berada di rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini pertanda kebaikan, pertanda bahwa Allah Subhanahu wa taala masih mencintai kita. Yang kedua, salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan nanti kita di hari kiamat mendapatkan syafaat dari beliau, amin ya rabbal alamin. Pada malam hari ini kita akan sedikit membahas tentang tarhib Ramadan. Dan ini tarhib Ramadan ini, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau membaca sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang sangat penting. Dan nanti kita bisa bandingkan bagaimana tarhibnya Ramadan kita dengan tarhibnya Ramadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Ramadan ini, kata para ulama tafsir di dalam Al-Quran, satu-satunya ibadah yang diringkas ayatnya semuanya dalam satu runtutan, yaitu dari surat Al-Baqarah ayat 183 sampai surat Al-Baqarah 187. Nah, yang menarik, ini surat, ini ayat turunnya tahun kedua Hijriah. Berarti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah di mana? Di Madinah. Ya. Ingat-ingat ini, jangan ketukar. Ada 2 Hijriah, ada 2 bi'atsah. Nah, kalau 2 bi'atsah itu Rasulullah masih di Mekah. Ya. Dan persis diwajibkannya bulan Ramadan adalah di bulan di mana kita sekarang ini berada, yaitu di bulan Sya'ban. Ini kata para ulama ketika menjelaskan tentang tarhib Ramadan, itu Rasulullah tarhibnya bukan seperti kita ini. Berapa nih lamanya ke Ramadan? Tinggal sepekan lagi ya. Rasulullah ditarhib oleh Allah untuk bisa melaksanakan Ramadan, dan hanya 9 kali. Ditarhib, disiapkan, dilapangkan dadanya oleh Allah Subhanahu wa taala supaya siap begitu datang Ramadan. Selama berapa tahun kira-kira ini? Nah, caranya tinggal kita hitung. Rasulullah jadi nabi, jadi angkat jadi rasul, umurnya berapa tahun? 40 tahun. Tinggal di Mekah berapa tahun? Periode Mekah berapa tahun? 13 tahun. Ya, di Mekah itu jarang ada syariat itu masih sedikit. Orang yang penting dibenahi apa? Akidahnya, tauhidnya. Nah, kemudian ditambah 2 tahun dengan hijrah, berarti disiapkan oleh Allah supaya siap beribadah di bulan Ramadan. Berapa lama? 15 tahun. Lama apa sebentar? Ya Allah. Ya. Makanya ini kalau kita lihat kemarin itu SEA Games, perlombaannya hanya paling berapa detik ada itu, berapa menit ada itu, tapi disiapkannya setahun sebelumnya, 2 tahun sebelumnya, bahkan jauh-jauh lama. Dia sepanjang menjadi atlet tidak boleh berhenti untuk apa? Persiapan.
Makanya ini ada kemunduran makna Ramadan kita dengan makna Ramadan Rasulullah SAW itu berbeda, karena ternyata tarhibnya, persiapannya juga jauh berbeda. Ini kita kalau Ramadan mau buru-buru selesai apa mau sempurna ini? Umumnya ini buru-buru selesai itu. Aduh, biar cepat dapat apa? THR. Nah, itu udah ada yang hitung tuh. Nah, ini tanggal sekian nih. Kalau agak telat-telat udah mulai meriang nih. Ya Allah. Makanya ini beda, karena apa? Tarhibnya kita memang beda dengan tarhibnya Rasulullah SAW. Dan jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pertama Ramadan plus pertama perang terbesar dalam sejarah Islam, yaitu perang Badar. Ini kita gini, kalau umpamanya sekarang ada perang plus dengan Ramadan, kira-kira kuat apa nggak kuat? Nggak kuat, karena tarhibnya beda dengan tarhibnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan ternyata para ulama mencatat kesininya para ulama salafus salih dari kalangan sahabat, tabi'in, setelah wafatnya Rasulullah itu mereka 6 bulan sebelum bulan Ramadan berdoa meminta kepada Allah supaya dipertemukan dengan bulan Ramadan. 6 bulan setelah dia bulan Ramadan, ya, sisanya 5 bulan, berarti dia berdoa memohon kepada Allah supaya ibadahnya di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau kita begitu beres nanti masuk ke bulan Syawal itu seperti kuda yang keluar dari apa? Senangnya luar biasa. Ya Allah. Padahal harusnya kesenangan kita itu ketika sedang beribadah di bulan Ramadan, ya, ketika sedang beribadah di bulan Ramadan. Nah, makanya ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tolong perlu dicatat, direnungkan. Setiap kali kita menghadiri tarhib itu bukan acara yang sekedar ala kadarnya, ya. Yang penting hadir mendengarkan, tapi adalah bagian dari cara bagaimana kita mendekatkan supaya Ramadan kita ini agak-agak mirip dengan Ramadannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau 100% nggak mungkin, sampai kaki kita qiyamul lailnya sampai copot juga nggak mungkin kita mengejar persis sama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tapi paling tidak yang masih jauh banget, coba didekat-dekatkan, ya, didekat-dekatkan. Nah, ini dalam bahasa Arab kalimat tarhib itu berasal dari kata, dulu yang belajar tasrifan di madrasah ibtidaiyah sanawiyah ada itu pelajaran tasrifan, ya, wazannya fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Tarhib itu dari kata rahaba yurahibu tarhiban. Apa artinya rahaba yurahibu tarhiban? Lapang, luas. Mengapa? Karena orang yang mau berjumpa dengan Ramadan nggak bisa kalau sempit, nggak bisa, ya. Karena kalau di luar Ramadan pagi-pagi ada yang jualan nasi uduk, kita beli apa enggak? Beli. Ya. Itu di Ramadan kita harus lapang, menahan berlapar-lapar supaya apa? Nggak makan. Ya. Pagi-pagi kalau di luar Ramadan ada tukang bubur lewat, kita beli apa enggak? Kalau mau beli. Tapi di Ramadan kita harus melapangkan hati kita untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa apa? Shaum. Padahal itu orang sering bilang yang kerja gua, ya kan? Yang punya uang mau dibeliin juga terserah, tapi di Ramadan enggak, harus lapang, ya. Kita harus apa? Lapang. Karena kalau tidak lapang, ini anak-anak kita nih kalau dalam masjid ini main bola, kira-kira bapak marah apa enggak? Marah. Kenapa? Enggak lapang ini tempat, ya. Enggak cukup untuk dipakai apa? Main bola, terlebih tempatnya ibadah. Di rumah kalau anak main bola itu kemungkinan kepentok apa? Kaca,
barang-barang pecah dan lain sebagainya. Karena apa? Rumah memang nggak lapang. Tapi kalau coba di sini samping masjid, pakai parkir bisa, pakai sholat id bisa, pakai bazar bisa, pakai apa aja juga bisa. Karena apa? Lapang. Nah, ini sebetulnya tarhib ketika kita mengucapkan marhaban ya Ramadan, begitu diumumkan besoknya 1 Syawal, itu hati kita lapang, siap untuk beribadah apapun yang ada di bulan Ramadan. Dari siyamnya, qiyamnya, Qur'annya, kemudian apa lagi? Sedekahnya, zakatnya, infak, segala. Tapi kalau yang memang sebelumnya nggak rahaba yurahibu, masuk Ramadan itu seakan-akan dia adalah manusia paling tersiksa di dunia. Ya, makanya jangan kaget kalau kita lihat nanti 1 hari, 2 hari warung kompak itu tutup rapat. Mulai hari ke-10 sudah mulai ada warung-warung siluman, bahkan orang-orang siluman. Aneh kok kepalanya nggak kelihatan tapi kakinya masih nampak. Itu banyak apa nggak Bapak? Nah, ini nggak tarhib ini. Makanya tolong nanti kalau ada yang kenal dengan saudara-saudara kita yang seperti harus diajak tarhib itu. Nggak paham dia. Disangkanya orang Ramadan, begitu masuk Ramadan puasa itu bisa langsung ngegas. Nggak bisa, nggak bisa. Yang nggak tarhib, yang nggak dananya nggak lapang gitu. Nyari-nyari biasa, nyari-nyari tempat supaya dia masih bisa tidak melaksanakan apa? Ibadah. Tapi kalau yang sudah tarhib Ramadan, jangankan warung tutup, di rumah penuh makanan pun ada yang berani makan apa enggak? Nah, padahal nggak mungkin ada itu Pak RT, Pak RW negur datang ke rumah ada. Kamu kenapa makan? Ada. Tapi yang menggerakkan apa? Iman kita, Islam kita, rasa muraqabah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, makanya ini tolong kita betul-betul hadirkan sebelum datangnya bulan Ramadan ini. Masih ada 1 pekan lagi, kita luaskan, kita lapangkan supaya nanti masuk bulan Ramadan kita siap beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan ingin cepat-cepat selesai, tapi sebagaimana dikatakan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185, walitukmilul iddah. Nah, ini tolong catat, nanti pulang dari sini buka Al-Qurannya. Apa artinya? Dan hendaklah kalian menyempurnakan hitungan puasa di bulan Ramadan. Jadi bahasa Al-Quran bukan cepet-cepet selesai bulan Ramadan, enggak, tapi sempurnakan hitungan kita ibadahnya di bulan Ramadan. Karena beda kalau orang selesai cepet-cepet kayak sekarang kuliah, ya. Kalau yang selesainya cepet-cepet kira-kira gimana Bapak? Orang lain masuk, dia yang penting absen aja di awal, setelah itu apa? Keluar. Ya. Tapi kalau yang ingin sempurna, nyatet, nulis, nanya, diskusi, baca buku. Tapi kalau ingin selesai, yang penting selesai, di wisuda dapat apa? Yes. Tapi kalau yang ingin maksimal, oh enggak, dia hitung setiap semester itu, saya dapat ilmu apa ya, saya kelemahannya apa ya, saya nanti ini yang bermanfaat setelah saya lulus dari sini apa ya. Dia catat betul. Makanya ini mudah-mudahan mengingatkan kita supaya Ramadan ini yang akan menjelang ini betul-betul bukan Ramadan yang cepat selesai, tapi betul-betul bisa apa? Maksimal. Nah, untuk bisa maksimal ini para ulama memberikan beberapa catatan, termasuk ada ibadah-ibadah yang tidak boleh kita lewatkan nanti di bulan Ramadan, ya. Ini saya nukil dari kitab Minhajul Muslim karangan Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, seorang ulama terkenal dan hidup di abad ke-13 akhir 14 Hijriah, ya. Jadi belum terlalu lama. Beliau menulis kitab namanya Minhajul Muslim. Kata beliau ada amalan-amalan yang tidak boleh kelewatan orang muslim di bulan Ramadan, ya. Nanti buka di bab siam, sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, terjemahannya Ensiklopedia Muslim. Itu tulis tuh, ada, ya. Kata beliau amalan yang tidak boleh dilewatkan di bulan Ramadan, yang pertama
as-shadaqah, sedekah. Ya. Jadi setiap hari kita harus memprogramkan, jangan pingin Ramadan cepat-cepat selesai, tapi sempurnakan, termasuk sedekah kita harus sedekah yang terbaik. Ya. Kenapa kata beliau? Idz qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalus shadaqati shadaqatun fi Ramadan. Sedekah yang paling afdal itu adalah sedekah di bulan Ramadan. Ya. Jadi kalau kita amalan yang terbaiknya seumur hidup adalah sedekah, harus lebih nampak kelihatan di bulan Ramadan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dilanjutkan oleh beliau dengan hadis yang kedua, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini makanya saya agak heran. Setiap menjelang berbuka, anak-anak muda itu bajunya rapi, pakai mobil, perlente, itu nyegatin orang pinggir jalan. Dan bagi-bagi apa? Untuk berbuka iftar. Ternyata kemungkinan saya nggak sempat tanya, itu dia dengar ini punya hadis Rasulullah SAW. Man fattara shaiman, ini sedekah yang paling mudah. Man fattara shaiman, siapa yang memberikan iftar berbuka kepada orang yang berpuasa, kana lahu mislu ajri shaim, maka orang yang bersedekah ini, yang memberikan buka ini, mendapatkan pahala persis seperti orang yang puasa. Jadi Bapak, kalau di masjid ini ada 100 orang puasa, kita handle semua berbukanya, itu 100 orang pahalanya ngalir ke siapa? Kita.